mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama saya Amelira Haris Nasution. Nah, adik-adik masih ingat nggak dengan ini? Ini pernah kita singgung di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, di mana quantity itu sangat bergantung dengan fungsi K, dan L, di mana L itu adalah labor. Nah, itu menunjukkan bahwa kegiatan produksi itu sangat bergantung dengan bukan saja kapital, bukan saja dengan lahan atau bukan saja dengan modal tadi, tapi juga sangat bergantung dengan labornya itu sendiri atau tenaga kerja. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih manajemen dari sumber daya manusia atau orang-orang manajemen dari orang-orang yang bekerja tersebut. Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, ada orang yang menyebutkan bahwa manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sehingga menurut mereka, seorang manajer berarti seseorang yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Sedangkan kalau adik-adik mengingat mata kuliah manajemen waktu di semester 2, manajemen itu bisa diartikan sebagai sebuah proses POAC ya, di mana ada di dalamnya perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Dan untuk manajemen sumber daya manusia itu artinya terkait dengan orang-orang atau sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, sumber daya manusia itu merupakan elemen utama organisasi jika dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang. Oleh karena itu tadi saya singgung di awal mengenai persamaan yang pernah kita pelajari di pengantar ilmu ekonomi. Nah, sebab hal itu mengapa dianggap manusia sebagai elemen utama organisasi, karena pengendali utama dari elemen lainnya yaitu adalah manusia itu sendiri atau sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusialah yang mampu mengontrol modal, yang mampu menerapkan teknologi, dan juga mampu mengontrol uang ataupun menghasilkan uang dari kecakapan mereka tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia menjadi suatu manajemen yang khusus yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita punya mata kuliah yang namanya manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau kita bicara manusia, itu pasti akan bicara dengan manajemen personalia. Kalau misalnya di adik-adik nanti kalau kerja di perusahaan ada yang namanya HRD, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih Bu manajemen sumber daya manusia? Nah, kalau kita bicara soal manajemen sumber daya manusia, itu dapat diartikan sebagai program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, kemudian dikembangkan, kemudian dipelihara, dan didayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Nah, ini menurut menurut salah satu penulis bukunya ya. Jadi program yang berkaitan dengan usaha mendapatkan sumber daya manusia dilakukan dengan berbagai kegiatan spesifik, mulailah nanti dari analisa jabatan, kemudian perencanaan sumber daya manusia, kemudian perekrutan, setelah direkrut diseleksi dan ditempatkan, setelah ditempatkan kemudian dilakukan pelatihan dan kemudian dikembangkan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ini adik-adik sekalian, dari mulai analisa jabatan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penyeleksian, penempatan, pelatihan, dan pengembangan, itu adalah part-part yang kemudian akan kita pelajari setelah bagian ini. Nah, manajemen sumber daya manusia itu dapat diartikan sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian ataupun pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan pengembangan dan serta pemberian balas jasa, bahkan pengintegrasian dan pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini
ini menurut si Bapak Mangkunegara tahun 2007. Nah, sedangkan menurut peneliti lain atau penulis buku yang lain, dia menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah sebuah proses untuk memperoleh, sudah diperoleh kemudian dilatih, sudah dilatih kemudian dinilai, kemudian dikompensasikan karyawan tersebut, kemudian untuk mengurus relasi kerja mereka, kesehatan, bahkan keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan pekerja tersebut. Nah, ini menurut Dessler tahun 2017. Dan manajemen sumber daya manusia itu juga bisa disebut sebagai kebijakan-kebijakan atau praktek-praktek serta sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan juga kinerja dari karyawan. Nah, ini menurut No tahun 2013. Nah, tentu saja manajemen sumber daya manusia tersebut memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah apa? Yang pertama tentu saja meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kemudian, kegiatan manajemen sumber daya manusia dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, dia pasti akan melakukan persiapan dan pengadaan. Kemudian dia akan melakukan pengembangan dan penilaian, kemudian akan melakukan pengkompensasian dan perlindungan, dan yang terakhir pasti melakukan hubungan-hubungan kepegawaian. Ini akan kita bahas nanti adik-adik. Nah, sasaran dari manajemen sumber daya manusia itu apa? Sasarannya itu terbagi atas 4. Yang pertama itu pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan, kemudian pencapaian tujuan organisasinya, kemudian pencapaian tujuan fungsionalnya, dan pencapaian tujuan pribadinya. Mari kita masuk satu persatu dari sasaran SDM ini. Pertama, kita masuk ke pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, organisasi memiliki kewajiban untuk mengkaitkan tujuan organisasi dengan tujuan masyarakat agar mampu mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan ini harus tercover, harus dipertimbangkan, harus menjadi sasaran dari manajemen sumber daya manusia. Misalnya nih, dalam pelaksanaan penarikan pegawai tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan, bahkan dilarang untuk melakukan diskriminasi, entah itu fisik, entah itu jenis kelamin dan agama. Ini adalah contoh pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan. Jadi bahkan sampai saat ini pun untuk yang difabel, kemudian ataupun yang memang memerlukan treat khusus, seharusnya tidak melakukan diskriminasi selama yang bersangkutan atau calon tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian adalah pencapaian tujuan organisasional. Nah, pencapaian tujuan organisasional ini ditujukan untuk meningkatkan kontribusi yang dapat diberikan seorang pekerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Misalnya saja, kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan atau sebuah perusahaan tentu saja harus memberikan kontribusi agar menghasilkan sebuah masukan ataupun input bagi perusahaan sehingga tujuan atau goal perusahaan tersebut bisa diperoleh. Nah, oleh karena itu MSDM juga ditujukan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, bahkan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu adalah pencapaian tujuan fungsionalnya. Untuk pencapaian tujuan fungsional dalam bidang MSDM itu terkait dengan keseluruhan langkah dan prosedur yang harus ditempuh oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia dalam organisasi tersebut mampu memberikan kontribusinya secara maksimal karena secara fungsionalnya diatur gitu ya. Nah, langkah dan prosedurnya itu mulai dari perencanaan ketenaga kerjaannya, kemudian rekrutmennya, seleksinya, kemudian penempatannya, pengupahannya atau penggajian,
kemudian dibinalah karirnya, kemudian diberikanlah kesempatan pendidikan ataupun pelatihan, kemudian pemeliharaan hubungan kerjanya hingga pemberhentian, bahkan hingga PHK ataupun pensiun, itu juga harus dipertimbangkan prosedurnya demi pencapaian tujuan fungsional tersebut. Nah, yang keempat ini tentu saja terkait dengan pencapaian tujuan pribadi. Nah, adik-adik pasti sudah tahu bahwa motif seseorang memasuki sebuah perusahaan itu tentu saja untuk bekerja, untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Di mana kepentingan pribadinya bukan saja terkait dengan uang itu sendiri, tapi juga dengan pengembangan dirinya sendiri gitu ya. Nah, peran dari manajemen sumber daya manusia tentu saja mengarahkan pegawai atau anggota organisasi untuk memaksimalkan kontribusi yang mungkin diberikan setiap orang demi tercapai tujuan organisasi sekaligus memenuhi tujuan pribadi pegawainya. Jadi setiap orang yang masuk pasti dia punya goal sendiri. Saya masuk perusahaan ini bolehlah pertama saya misalnya di customer service, tapi saya punya goal nanti insya Allah di lain waktu ketika saya sudah semakin mature saya bisa menjadi seorang manajer. Nah, tujuan dari MSDM inilah nanti yang membantu menempatkan gimana dulu terlebih dahulu orang yang baru diseleksi ditempatkan, kemudian secara berkala kemudian dia ditempatkan di tempat-tempat yang kemudian bisa membuat dirinya sendiri menjadi berkembang. Karena itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu adik-adik sekalian ada yang namanya mentor untuk mementor pegawai-pegawai baru atau mementor orang-orang yang kemudian memberikan pengembangan terhadap anak-anak atau pegawai-pegawai yang baru masuk. Jadi setiap orang memiliki mentinya masing-masing dan mentornya masing-masing gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu peran MSDM untuk mengarahkan pegawainya supaya bisa mencapai goalsnya di akhir. Karena sebenarnya MSDM itu, manajemen sumber daya manusia itu diharapkan mampu memberikan arahan yang tepat untuk si orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, pertanyaan sekarang adalah siapa sih pengelola sumber daya manusia? Nah, tentu saja adik-adik pasti sudah tahu pengelolanya adalah seorang manajer. Jadi di manajemen sumber daya manusia itu ada yang namanya otoritas dan tanggung jawab, di mana otoritas itu terbagi dua jenis. Yang pertama itu otoritas garis dan otoritas staf. Otoritas garis itu diartikan sebagai hak untuk memerintah yang berkaitan dengan tugas-tugas operasional yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Misalnya nih, menentukan strategi produksi dan pemasaran dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Atau juga ada yang namanya otoritas staf. Ini diartikan sebagai hak untuk memberikan nasihat atau rekomendasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Nah, pertanyaannya sekarang, seorang manajer sumber daya manusia itu, manajemen sumber daya manusia itu memiliki otoritas apa gitu ya. Nah, kita lihat. Manajer MSDM itu hanya memiliki otoritas staf saja. Jadi dia hanya membantu manajer-manajer operasi perusahaan dalam upaya peningkatan dukungan SDM. Misalnya dia hanya melakukan analisa jabatan saja. Nah, di mana tanggung jawab manajer dari MSDM ini adalah membantu mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan MSDM secara lebih efektif. Misalnya supaya orang-orang di dalam perusahaan tersebut memiliki kemampuan atau mendapatkan peningkatan kemampuan. Misalnya seorang manajer MSDM dia mengkoordinasikan pelaksanaan program pelatihan, itu sebagai contohnya. Nah, kemudian apa sih tantangan manajemen sumber daya manusia? Nah, ini banyak sebenarnya tantangannya. Oleh karena itu di sini dipaparkan, dibelah menjadi 3. Yang pertama itu eksternalnya dari luar, kemudian dari dalamnya internal, dan tantangan sebagai seorang profesional. Nah, ini tantangan eksternal. Tantangan eksternal itu terkait dengan keseluruhan keadaan atau perubahan-perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal yang dapat menyulitkan dan tentu saja dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung dan membantu organisasi mencapai tujuannya.
Oleh karena itu, tantangan ini biasanya bersumber dari yang pertama, bisa karena keadaan dan perubahan tenaga kerja. Misalnya, berkaitan dengan perbedaan motif-motif para pekerja dan faktor-faktor motivasi kerja yang berbeda, sehingga muncul ketidakpastian internal yang tinggi. Misalnya, yaitu munculnya masalah dalam integrasi dan koordinasi. Kemudian, bisa juga karena perubahan teknologi karena mengalami perubahan terus-menerus, itu tentu saja akan mempengaruhi dunia kerja, bisa berupa semakin mengecilnya kebutuhan perusahaan terhadap tenaga manusia itu sendiri karena sudah berganti dengan teknologi. Nah, perubahan tersebut akan mengubah kebutuhan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia, dan tentu saja menuntut program-program sumber daya manusia harus diarahkan sesuai dengan tuntutan teknologi. Kalau zaman dulu kan mungkin perusahaan membutuhkan yang bisa mengetik, yang bisa melakukan menggunakan Microsoft Word, sampingnya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah bukan lagi menjadi persyaratan yang harus disebutkan, karena otomatis memang tamatan atau lulusan-lulusan sekarang pasti akan memiliki kemampuan tersebut, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah keadaan dan perubahan ekonomi dan persaingan. Nah, hal ini tentu saja akan mengakibatkan makin meningkatnya persaingan bisnis. Jadi, tentu saja ujung-ujungnya akan menyebabkan persaingan dalam mendapatkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bisnis tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu tantangan organisasional, di mana tantangan ini merupakan tantangan yang berkaitan dengan elemen yang berasal dari organisasi. Itu bisa mempengaruhi atau bahkan berpotensi untuk mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan MSDM. Nah, elemen ini terdiri dari yang pertama, tuntutan serikat buruh. Nah, ini lagi hangat-hangatnya nih hari ini ya. Hari ini saya membuat rekaman ini pada tanggal 6. Ini lagi heboh tentang tuntutan serikat buruh karena adanya RUU yang disahkan oleh DPR ya. Nah, kemudian penyediaan sistem informasi kepegawaian, kemudian tuntutan budaya organisasi serta struktur organisasi. Nah, ini pertanyaan saja nih saya nanya ke adik-adik, kira-kira setiap tanggal berapa hari buruh diperingati? Bagi yang tahu bolehlah diketik di kolom komentar ya. Nah, tuntutan serikat buruh, kita masuk ke sini. Nah, serikat buruh itu merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh para pekerja, selain dapat memberikan keuntungan bagi MSDM, tapi juga merupakan tantangan aktual, di mana lembaga ini memberikan kekuatan tawar yang tinggi, karena biasanya serikat buruh lah yang mengcover dari buruh-buruh yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, penyediaan sistem informasi kepegawaian. Ini berkaitan dengan sulitnya mengumpulkan informasi kepegawaian akibat adanya keterlibatan unit lain di luar Departemen SDM yang sering menganggap jenis informasi yang dibutuhkan Departemen SDM itu tidaklah penting. Nah, ini tentu saja akan menghambat pekerjaan Departemen SDM dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia. Nah, tantangan lainnya itu di dalam ini adalah tuntutan budaya organisasi, di mana budaya organisasi adalah seperangkat asumsi yang dikembangkan oleh organisasi yang dimaksud sebagai acuan atau cara dalam menghadapi berbagai lingkungan internal dan eksternal. Nah, tantangan MSDM-nya terletak pada bagaimana sih menyesuaikan secara proaktif kebutuhan dari sumber daya manusia dan bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu karena struktur organisasi itu terkait dengan permasalahan ketidakpuasan dalam struktur organisasi yang tentu saja menimbulkan percikan-percikan di dalam organisasi tersebut. Misalnya terjadinya proses politik yang tidak sehat dalam perusahaan, sehingga koordinasi satu dan sama lainnya bisa terhambat dan menyebabkan pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih lambat. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan tantangan profesional. Nah, tantangan profesional ini selain memiliki profesionalisme, keahlian, pengetahuan, kemudian tingkat pendidikan tertentu, tentu saja staf MSDM juga dituntut memahami operasi keseluruhan perusahaan. Nah, baik internal maupun eksternal agar mampu memberikan kontribusi efektif. Jadi seorang manajer MSDM ataupun staf MSDM, dia tidak hanya
memahami bahwa lingkup pekerjaan yang terkait dengan MSDM saja, tapi dia karena harus mengcover semua orang-orang di dalam sebuah perusahaan, tentu saja seorang manajer atau staf MSDM harus mengetahui part-part atau SOP pekerjaan-pekerjaan dari masing-masing pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi seorang manajer ataupun staf MSDM itu memang dituntut memiliki pengetahuan yang luas mengenai apa sih yang dikerjakan, kemudian tanggung jawabnya seperti apa dari orang-orang yang berada di dalam lingkungan dari perusahaan tersebut. Sekian saja pertemuan kita kali ini, dan untuk daftar pustakanya adik-adik bisa lihat di hadapan adik-adik. Nah, untuk buku-bukunya juga bisa ditambahkan selain dari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sore, atau malam, atau pagi, tergantung adik-adik bukanya kapan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.